Jumpa lagi di Aryo TV. Ya, monitor untuk para profesional itu yang ditawarkan oleh Samsung di produk mereka yang akan kita bahas kali ini. Ini adalah dari seri S80A. Ya, ini adalah monitor kelas profesional untuk para profesional. Jadi bukan monitor gaming untuk para gamer profesional. Agak beda. Jadi apa yang ditawarkannya pastinya bukan fitur-fitur gaming. Samsung memang menawarkan desain dan fitur yang mengedepankan aspek penggunaan untuk pendukung pekerjaan penggunanya di S80A ini. Apa saja hal menarik yang ditawarkannya? Apa ya memang cuma cocok untuk para pekerja saja? Yuk, mari kita cek dia bisa apa aja. S80A ini adalah salah satu lini monitor dari seri High Resolution Monitor dari Samsung untuk tahun 2021. Sesuai dengan namanya, monitor di seri ini pastinya punya resolusi yang tinggi, di atas Full HD tentunya ya, yang jadi standar umum saat ini. Samsung menyertakan berbagai fitur untuk membuat monitor lini S80A ini bisa menawarkan kualitas tampilan yang baik, sesuai untuk kebutuhan kalangan profesional. Selain itu, dari sisi konektivitas monitor ini didesain untuk fleksibilitas penggunaan. Tapi dari fitur-fiturnya sepintas, monitor S80A ini terasa bisa menawarkan lebih dari sekedar untuk memenuhi kebutuhan kalangan profesional saja. Monitor ini datang dengan diagonal layar 27 inci. Jadi, nama lengkapnya adalah 27 inci S80A. Isi paket penjualan tentu ada unit monitornya. Lalu ada kabel power dengan panjang kurang lebih 1,5 meter. Kabel HDMI juga ada di situ. Kabel USB 3.0 itu juga ada di situ. Lalu ada HAS atau Height Adjustable Stand. Ini terdiri dari bagian base stand dan leher standnya. Ya, ini penyanggahnya ya. Dan tentunya ada paket dokumen. Nah, dari sisi desainnya, monitor berukuran 27 inci ini mengusung bodi yang terbilang tipis ya, dengan warna dasar hitam. Dimensinya tanpa stand adalah 615,5 x 368,2 x 42,7 mm. Ketebalannya hanya sekitar 4,3 cm saja. Nah, stand pada monitor ini disebut sebagai HAS tadi ya, HAS, Height Adjustable Stand. Jadi bagian leher dari stand ini punya mekanisme untuk mengatur ketinggian layar hingga kurang lebih 5 cm plus minus ya dari titik tengahnya. Menariknya, bukan cuma menawarkan pengaturan ketinggian, stand ini juga menawarkan tilt dari minus 2 sampai plus 25, jadi bisa menengadah dan menunduk ya. Kemudian bisa swivel dari minus 30 derajat sampai plus 30 derajat, lalu bisa pivot dari minus 2 derajat sampai 90 derajat. Jadi ya dia bisa diberdirikan gitu ya. Opsi pengaturan posisi layar yang ditawarkan oleh HAS ini membuat kita bisa mengatur arah layar dengan mudah sesuai dengan kebutuhan dan ya preferensi kita tentunya. Bagian dari base stand ini punya ketebalan hanya sekitar 2,5 mm saja dengan permukaan yang flat. Jadi kita masih bisa meletakkan benda di atas base ini saat monitor berada di atas meja. HAS ini terpasang ke area khusus yang ada di bagian belakang monitor tanpa perlu menggunakan baut. Area khusus ini juga bisa digunakan untuk pemasangan bracket untuk mounting ke tembok ya, yang pakai 100 x 100 mm di sini. Sayang memang si HAS ini terasa agak kurang kokoh ya. Monitor ini terasa mudah goyang saat tersentuh sekalipun standnya udah terpasang secara sempurna. Hal tersebut nanti akan terasa berpengaruh pada saat kita melakukan tilt, swivel, atau pivot monitor. Goyangannya terasa membuat pengaturan sedikit kurang nyaman. Nah, kalau bicara soal monitornya, di sisi depan terlihat kalau monitor ini punya bezel yang cukup tipis, khususnya di sisi kanan, atas, dan kiri. Menurut Samsung, ini akan berguna saat pengguna ingin memakai monitor ini dalam setup multi monitor atau beberapa monitor sekaligus. Bezel yang relatif tipis ini pasti akan membuat tampilan multi monitor jadi lebih seamless ya, alias tidak terganggu dengan jeda atau jarak akibat bezel yang terlalu tebal. Untuk bezel bawah layar tidak setipis dari ketiga sisi yang lain, tapi itu wajar. Nah, di bagian dasar dari area tersebut terdapat 5 tombol pengendali dari monitor ini. Tombol-tombol inilah yang digunakan untuk navigasi saat kita membuka OSD atau tampilan untuk pengaturan monitor. Beralih ke sisi belakang, ada cekungan yang menjadi tempat konektor utama dari monitor ini. Konektor-konektor tersebut menghadap ke arah bawah. Konektor AC ini berada di area kiri cekungan. Sementara di area kanan terdapat satu port HDMI 2.0, ada satu port DisplayPort 1.2, ada satu port USB 3.0 Type B untuk fitur USB Hub, dan ada satu port USB 2.0 yang terhubung ke USB Hub.
Di area kanan sisi belakang atau area kiri, bila kita melihat monitor dari arah depan, terdapat 3 buah port USB 3.0 dan 1 audio jack 3,5 mm. 3 port USB 3.0 ini terhubung ke sebuah USB hub. Jadi secara keseluruhan monitor ini bisa mengakomodasi 1 USB 2.0 dan 3 USB 3.0. Jadi opsi konektivitas ekstra yang ditawarkan oleh monitor untuk PC yang terhubung ke monitor ini terbilang memang cukup melimpah. Menarik ya. Ini kelihatannya akan cocok banget kalau kalian menghubungkan dia dengan laptop yang biasanya kan jumlah USB portnya itu terbatas. Nah, jadi lebih banyak dengan monitor yang satu ini. Sementara audio jack yang ada di sini merupakan port audio output dari sinyal audio yang dikirimkan melalui port HDMI atau DisplayPort. Nah, untuk spesifikasi layarnya sendiri, ini layar 27 inci flat, tipe panelnya adalah IPS, resolusinya adalah 3840x2160 ya, ini 4K ya. Refresh rate-nya ada di 60 Hz dengan brightness tipikalnya di 300 nits. Untuk kemampuan HDR-nya dia sudah bisa HDR10, response time-nya di 5 millisecond, viewing angle-nya tentunya karena IPS 178 derajat vertikal dan horizontal. Color support-nya sampai dengan 1,07 miliar warna atau 10 bit ya. Color gamutnya 99% sRGB. Untuk fitur-fiturnya ada picture in picture, ada picture by picture, ada eye saver mode, ada eco saving plus, eco light sensor, flicker free, auto source switch, dan lain-lain. Nah, seperti monitor pada umumnya, Samsung 27 inci S80A ini bisa langsung digunakan begitu dikeluarkan dari kemasannya. Ya, cukup pasang kabel power dan kabel input display ke monitor, dan monitor ini siap untuk dipakai. Bila kita ingin memanfaatkan fitur USB Hub, kita hanya perlu memasang kabel yang disertakan di paket penjualan dari komputer, tablet, Mac, apalah ini ya, ke port USB Hub yang ada di monitor. Kemudian 4 USB Type-A yang ada di monitor ini sudah langsung otomatis menjadi perpanjangan dari port USB komputer atau tablet kita. Nah, tentunya kita juga bisa menggunakan DisplayPort dan HDMI secara bersamaan dengan menghubungkannya ke dua sumber yang berbeda. Kita bisa milih input mana yang akan ditampilkan di layar, atau kalau dibutuhkan bisa picture in picture atau picture by picture juga bisa ya. Itu membuat tampilan dari dua display input bisa ditampilkan secara bersamaan. Bedanya adalah picture in picture itu membuat tampilan dari salah satu input menjadi overlay di tampilan dari input yang lain. Ukuran dari input yang menjadi overlay bisa diatur mulai dari 1/16 ukuran layar, 1/9 ukuran layar, sampai 1/4 ukuran layar. Posisinya pun bisa diatur dengan mudah. Tentunya kita bebas memilih mana input yang kita akan gunakan untuk overlay ini. Sementara di picture by picture, kedua tampilan tadi akan tampil bersebelahan, masing-masing mengambil separuh lebar layar. Kedua mode ini bisa digunakan bila memang pengguna membutuhkan tampilan dari dua sumber tampil secara bersamaan di layar. Misalnya kerja dengan PC sambil menampilkan overlay siaran bola dari TV Box. Nah, itu bisa dilakukan ya. Saat menggunakan monitor ini, resolusi 4K di layar 27 inci tentu saja akan menghasilkan tampilan yang super tajam ya. Selain itu, bila dibandingkan dengan Full HD, resolusi 4K tentunya menghasilkan area 4 kali lipat lebih luas. Jadi ini akan berguna untuk yang membutuhkan area kerja yang relatif lebih luas dan membuka beberapa window aplikasi bersamaan untuk kerja multitasking. Ukuran layar 27 inci terbilang cukup luas ya sebenarnya untuk bekerja multi-window, dan tentu saja kita bisa mengatur posisi window sesuai kebutuhan. Bila ada kendala dengan ukuran teks yang terlalu kecil, berbagai aplikasi memiliki opsi pengaturan skala teks yang bisa kita manfaatkan. OS seperti Windows 10 dan Windows 11 juga mendukung pengaturan skala ukuran teks untuk resolusi tinggi. Nah, beberapa picture mode disediakan Samsung untuk mengatur tampilan di layar agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Preset yang tersedia adalah standar, cinema, dynamic contrast, high bright, dan sRGB. sRGB merupakan preset hasil factory tuning dari Samsung untuk yang membutuhkan akurasi warna tinggi sesuai dengan color space sRGB. Preset ini bisa cocok untuk pengguna yang melakukan video editing atau foto editing dengan monitor ini ya. Sementara itu, preset high bright itu tampilan dengan brightness tinggi yang mungkin membantu beberapa hal, namun ini tidak akan cocok di ruangan yang gelap ya. Sedangkan untuk dynamic contrast ini akan menyesuaikan kontras dengan konten yang ditampilkan di layar berdasarkan hasil deteksi otomatis dari sistem di dalam monitor ini. Untuk yang membutuhkan HDR, monitor ini mendukung HDR10. Kami sempat mencoba fungsi HDR ini di YouTube dan Netflix, dan hasilnya konten HDR dari kedua platform tersebut dapat ditampilkan dengan baik di monitor ini.
Nah, saat HDR aktif, picture mode yang ditawarkan monitor jadi berubah ya. Opsi yang tersedia jadi HDR standar, HDR dynamic, dan HDR custom. Hal yang perlu diingat, layar monitor ini memiliki brightness maksimum hanya di 300 nits. Jadi HDR yang ditampilkan memang belum tampil cemerlang-cemerlang amat di brightness yang tinggi. Namun karena layar ini merupakan display 10 bit, jadi dengan mengaktifkan HDR, warna yang ditampilkan akan jadi lebih banyak, lebih kaya, membuat tampilan dan gradasi warna akan terlihat lebih nyata. Sebagai catatan, kalau kalian mau memanfaatkan 10 bit HDR-nya, itu harus menggunakan input display port. Ya, HDMI 2.0 memang belum mendukung 10 bit di resolusi 4K 60 Hz ya, tanpa melakukan setting tambahan. Nah, Samsung juga menawarkan Intelligent Eye Care dengan sertifikasi dari TUV di monitor ini. Ini merupakan hasil dari penggunaan fitur Low Blue Light, Flicker Free, dan Adaptive Picture. Blue Light Filter untuk Low Blue Light akan mengurangi intensitas warna biru yang umumnya akan membuat mata cepat lelah. Sementara untuk Adaptive Picture, bila diaktifkan, ini akan membuat monitor mengatur brightness dan color temperature secara otomatis sesuai kondisi dari ambient light di tempat monitor digunakan. Fitur ini tidak bisa digunakan di mode sRGB ya. Ini seperti dilakukan untuk menjaga agar akurasi warna di mode tersebut tidak terganggu. Oke, lalu bagaimana konsumsi dayanya? Nah, cek. Ini kurang lebih konsumsi daya untuk mode-mode yang tersedia di monitor ini. Nah, oke, dipakai kerja udah pasti bisa ya. Mau nikmatin konten pakai HDR bisa. Kalau buat main game gimana? Ya, monitor ini memang tidak desain khusus untuk gaming, tapi Samsung menawarkan sedikit sentuhan optimalisasi untuk gaming dengan adanya game mode yang bisa diaktifkan dari OSD. Tidak ada penjelasan dari Samsung terkait tuning yang dilakukan, namun ini biasanya terkait dengan upaya merendahkan response time dan efek input lag. Secara umum untuk bermain game-game casual maupun game AAA yang tidak menuntut refresh rate tinggi, monitor ini tetap nyaman digunakan untuk hal tersebut ya. Kami tidak merasakan ada input lag yang tinggi yang mungkin mengganggu kenyamanan bermain game. Sementara untuk gaming kompetitif, monitor ini mungkin kurang pas. Kecuali kalau gaming kompetitifnya memang maksimum di 60 fps ya. Oke, untuk harga monitor yang satu ini untuk yang ukuran 27 inci itu harganya di kisaran 5 jutaan. Nah, hal yang perlu diperhatikan, stand-nya itu terasa kurang kokoh. Itu membuat kita kurang nyaman ya pada saat melakukan pengaturan. Tapi kalau udah diem ya udah mantap gitu ya. Kemudian dia tidak dilengkapi dengan speaker, hanya ada audio jack saja di situ. Lalu brightness-nya memang baru nyampe 300 nits, membuat HDR di monitor ini rasanya memang kurang mantap ya. Monitor ini memang bisa diputar dan diberdirikan, tapi kita harus nyeting dia secara manual untuk pindah ke mode vertikal. Dari sisi kelebihannya, resolusinya tinggi, 4K ya. Jadi mau multi Windows asik di sini. Panelnya IPS, cemerlang pula di sini ya. HDR-nya sudah 10 bit di sini. Jadi warnanya lengkap. Color gamutnya luas di 99% sRGB. Akurasi warnanya juga terbilang tinggi di monitor ini ya. Fitur USB hub-nya itu membuat kita punya 3 port USB 3 dan 1 port USB 2.0. Ini membuatnya mendapatkan lebih banyak port USB kalau dibutuhkan. Lalu dia punya picture-in-picture dan picture-by-picture. Ini akan bisa membantu kalau kalian memang ada dua source yang mau ditampilkan bersamaan. Ya, monitor Samsung 27S80A ini memang disebut sebagai monitor kelas profesional untuk para profesional. Dan hal itu nggak salah, kalangan pekerja profesional memang akan membutuhkan monitor yang mendukung pekerjaan mereka. Dan monitor ini memang memiliki banyak hal yang bisa memungkinkan hal tersebut. Resolusi tinggi, viewing angle yang lebar karena penggunaan panel IPS, ukuran layar yang relatif besar juga di sini ya, cocok untuk bekerja di bidang finance mungkin ya, untuk musik produser dan masih banyak lagi, termasuk untuk kami yang berurusan dengan penyusunan skrip video, multitasking dengan mencari data di sana sini, Windows Text Editor dibuka satu sisi layar, aplikasi lain dibuka sisi lainnya gitu ya, itu akan sangat berguna sekali. Selain itu, warna yang melimpah dan color gamut yang luas ditambah dengan hal-hal yang tadi itu akan cocok untuk graphic designer, foto atau video editor, dan profesi yang terkait di bidang kreatif lain. Jadi ya benar ya, sesuai dengan target Samsung, memang banyak pekerja profesional yang bisa memanfaatkan keunggulan-keunggulan dari monitor ini. Saya Deddy Irfan, Jaga TV.